いたしまして。Dahulu kala, ada seorang anak perempuan yang cantik, neneknya yang menyayanginya memberikan sebuah kerudung berwarna merah, terlihat bagus dan cantik saat memakainya, perempuan itu selalu memakainya hingga dijuluki wanita berkerudung merah. Berjalannya waktu, Nona kerudung merah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan imut, dia juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan memiliki harapan di hatinya. Sehingga dia memulai perjalanannya menuju kota untuk mencari ilmu dan pengalaman baru. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan nenek penyihir kocak yang bernama Barbara. Melihat sepatu yang dipakai Nona kerudung merah terlihat lusuh, nenek Barbara menawarkan bantuan agar sepatu yang dipakainya terlihat indah. Namun bukannya menjadi indah, sepatu Nona kerudung merah malah berlumpur, membuat Nona kerudung merah terpaksa mencucinya di sebuah sungai. Di saat dia mencuci sepatunya, sepatu itu malah terbawa arus yang membuat kerudung merah harus melanjutkan perjalanan tanpa alas kaki. Di saat melanjutkan perjalanan, Nona kerudung merah bertemu dengan wanita cantik lain yang bernama Cinderella. Karena melihatnya menggunakan sepatu miliknya, Nona kerudung merah pun meminta kembali sepatunya itu. Di sana terlihat sebuah makam. Cinderella pun menjelaskan kalau itu adalah makam merpatinya yang sengaja dibunuh kakak tirinya. Kerudung merah juga merasakan kalau Cinderella telah mendapatkan perundungan dari ibu dan saudara tirinya itu, merasa heran dengan ucapan kerudung merah dan bagaimana dia bisa mengetahuinya. Kita pun dibawa flashback ke beberapa jam yang lalu. Di sana ada ibu dan kedua saudara tirinya, yang pertama ada Nona Anne dan kedua ada Nona Margot. Keluarga itu berencana akan pergi ke sebuah pesta dansa yang diadakan oleh kerajaan untuk mencari istri pangeran. Nona Anne sebagai kakak tertua pun berharap sang pangeran memilihnya untuk menjadi istrinya. Kembali ke saat ini, ternyata Cinderella juga menginginkan pergi ke pesta dansa. Dia juga ingin menjadi istri pangeran kerajaan. Tapi dirinya sadar kalau itu tidak mungkin, karena kerajaan ini hanya menerima keindahan. Kerudung merah pun mengajaknya untuk pergi ke pesta dansa, tapi Cinderella menolak. Dirinya hanya orang biasa dengan pakaian lusuh dan tanpa alas kaki. Sepatu miliknya sudah dibuang oleh Nona Margot dan luka di kakinya bekas terkena duri saat mengambil buah raspberry. Lalu muncul Nenek Barbara. Dia mengetahui kalau Cinderella sedang mengalami kesulitan untuk pergi ke pesta dansa. Dengan sihirnya, Nenek Barbara mengubah penampilan Cinderella dan kerudung merah menjadi lebih cantik dan anggun. Namun kecantikan mereka menjadi kurang sempurna karena sepatu kerudung merah malah kembali dipenuhi lumpur, sedangkan Cinderella tanpa alas kaki sama sekali. Tidak berselang lama, muncul lagi penyihir lain yang lebih cantik yang bernama Tekla. Penyihir ini memberitahu kalau sihir Nenek Barbara hanya mampu bertahan 12 jam, sedangkan sihir dirinya mampu bertahan sampai 24 jam lamanya. Penyihir cantik akhirnya akan membantu Cinderella dan kerudung merah. Berhubung Cinderella tidak memiliki sepatu, Nenek Barbara akhirnya memberi pinjam miliknya. Lalu penyihir cantik pun merubah sepatu mereka berdua menjadi sepatu kaca yang indah. Bantuan Nenek Barbara tidak hanya sampai di situ, dia juga menyiapkan 3 ekor tikus dan 1 buah labu untuk dijadikan kendaraannya menuju ke istana kerajaan. Nenek Barbara mengubah salah satu tikus menjadi tuan kusir yang bernama Paul, sedangkan 2 tikus lainnya dan buah labu dijadikannya sebagai kereta kuda. Di malam harinya, mereka pergi menuju istana. Di tengah perjalanan, kereta mereka seperti melindas sesuatu. Saat mereka turun, Tuan Paul terkaget di sana ada seseorang pria yang telah terlindas dan meninggal dunia. Nona Cinderella mengetahui pria itu bernama Tuan Hans penata rambut kerajaan yang sangat dihormati. Tuan Paul dan Nona Cinderella sangat ketakutan telah menabrak seseorang hingga tewas. Tapi dengan kecerdasan kerudung merah, dia mengetahui kematian Tuan Hans bukan diakibatkan tertabrak. Melihat sepatunya yang kotor itu menandakan Tuan Hans lebih dulu mati sebelum tertabrak, dan ada seseorang yang menyeretnya.
mereka bertiga pun sepakat untuk sementara tubuh Tuan Hans tetap di situ dan ditutupi dedaunan. Setelahnya, mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju istana. Singkat cerita, mereka tiba di istana. Cinderella dan kerudung merah segera masuk ke istana. Di sana juga terlihat seseorang yang misterius. Dengan pakaian serba hitam yang lusuh dia mencoba masuk, tapi penjaga di sana segera mengusirnya. Sesampainya di dalam istana, Cinderella melihat Nona Anne dan ibunya sudah ada di sana. Dengan bijaksana kerudung merah memberitahu Cinderella jangan takut, karena mereka tidak akan mengenalinya dengan penampilan yang sekarang. Untuk memikat sang pangeran, Nona Anne rela memotong rambutnya menjadi lebih pendek dengan menggunakan jasa Tuan Hans. Lalu Raja Boval dan Pangeran Gilbert pun tiba di sana. Semua mata wanita pun tertuju dengan ketampanan sang pangeran. Raja Boval pun segera memerintahkan sang pangeran untuk memilih pasangan dansanya. Lalu Tuan Gilbert pun berjalan dan akhirnya memilih Cinderella sebagai pasangannya, dan acara pesta dansa pun dilakukan. Tuan Gilbert cukup terpesona melihat kecantikan Cinderella, namun entah ada apa yang ada di pikirannya, Tuan Gilbert terlihat biasa saja. Saat pesta dansa masih berlangsung, tiba-tiba penasihat kerajaan datang sehingga menghentikan pesta itu. Tuan penasehat melaporkan kepada raja telah menemukan Tuan Hans yang telah mati. Awalnya pihak kerajaan menuduh kematian Tuan Hans akibat ditabrak oleh salah satu kereta yang ada di sini, tapi selang beberapa saat setelah melakukan otopsi, diketahui Tuan Hans mati akibat terkena pukulan di belakang kepala, dan bukan akibat tertabrak kereta. Setelah melakukan penyelidikan, diketahui Tuan Hans mati di rumahnya. Di sana juga terdapat batu asahan yang ada bercak darahnya. Tuan penasihat juga membawa beberapa petunjuk untuk mengungkap pelaku pembunuhan berupa potongan rambut panjang wanita. Pihak istana pun menuduh pembunuh Tuan Hans ada di dalam istana dan wanita yang berambut pendek. Tuan penasihat mencurigai Tuan Hans salah memotong rambut sehingga pemilik rambut merasa dendam dan membunuh Tuan Hans. Akhirnya beberapa wanita berambut pendek pun disuruh maju ke depan termasuk Nona Anne. Kerudung merah dengan kepintarannya memberanikan diri mencoba menganalisa, kenapa orang yang rela dipotong rambutnya namun pitanya masih terpasang. Kerudung merah pun berpendapat beberapa potongan rambut yang ada di sana ada unsur kepaksaan. Kerudung merah lalu menanyai Nona Anne, bagaimana awal mula kenapa rambutnya bisa terpotong? Nona Anne pun menjawab, kalau rambutnya itu memang sengaja dipotong karena disuruh ibunya, walaupun sebenarnya Nona Anne sangat menyayangi rambut panjangnya. Nona Anne juga mengungkapkan, sikap aneh Tuan Hans muncul saat memotong rambut dirinya secara paksa, lalu pangeran pun ikut bicara. Dia mendengar rumor kalau Tuan Hans memiliki kelainan. Tuan Hans tidak tahan melihat rambut panjang yang indah, dia pun tidak segan akan memotong rambut indah itu secara paksa. Di sini Nona Anne juga berkata kalau dirinya secara rahasia sempat datang ke istana di tengah hari untuk menemui pangeran. Di saat dia ingin mengetuk pintu kamar pangeran, dia mendengar suara keributan yang mengharuskan dirinya pergi dari sana. Pangeran pun mengungkapkan dirinya memang benar bertemu dengan Tuan Hans. Pangeran marah setelah Tuan Hans membawa potongan rambut wanita yang merasa dikenalnya. Tuan Hans juga mencoba memerasnya dengan mengancam akan membongkar sebuah rahasia 1 tahun lalu apabila tidak memberinya sebuah cermin genggam milik kerajaan dalam waktu beberapa jam. Pangeran pun berterus terang rahasia yang dimaksud adalah insiden pembuangan sebuah mahkota raja. Pangeran melakukannya karena merasa kecewa dan marah terhadap ayahnya itu, setelah hubungannya dengan Nona Remy yang sangat dia cintai tidak direstui, sehingga Nona Remy menghilang secara mendadak bak ditelan bumi. Sang raja lalu berkata, apakah cermin kerajaan diberikan kepada Tuan Hans? Sang pangeran pun menjawab kalau dirinya tidak memberikan cermin itu, karena cermin itu sangat berharga dan warisan kerajaan turun-temurun. Mendengar perkataan itu, sang raja malah menuduh pangeranlah yang telah membunuh Tuan Hans. Sang raja berpendapat, pangeran yang tertekan oleh Tuan Hans terpaksa membunuhnya untuk membungkam rahasianya agar tetap aman. Walaupun pangeran sudah mengelak atas tuduhan itu, tapi waktu dan tempat keberadaan pangeran identik dengan waktu kematian Tuan Hans. Sang raja pun memerintahkan pangeran untuk dibawa ke penjara. Setelah pangeran pergi,
kerudung merah menemukan duri yang terjatuh dari baju pangeran. Lalu datanglah seseorang wanita yang misterius bersaksi kalau pangeran tidak mungkin melakukan pembunuhan, karena dia melihat pangeran pergi ke atas bukit di saat jam kematian Tuan Hans. Tapi sang raja dan orang-orang tidak percaya atas ucapan wanita misterius itu karena penampilannya yang kotor dan lusuh, tapi kerudung merah percaya. Dia pun menunjukkan sebuah duri yang terjatuh dari pakaian pangeran. Itu menunjukkan ucapan wanita misterius benar kalau pangeran pergi ke atas bukit. Mendengar analisa kerudung merah yang masuk akal, sang raja pun kembali membebaskan pangeran. Lalu sang raja pun membubarkan pesta dansa, menyuruh semua orang untuk segera pulang. Di waktu bersamaan, sihir nenek Barbara akan segera hilang. Cinderella dan kerudung merah pun bergegas pergi. Sang pangeran mencoba mengejar Cinderella tapi dia hanya menemukan sepatu kacanya yang tertinggal sebelah. Setelah jauh dari istana, sihirnya pun menghilang. Cinderella dan kerudung merah kembali ke wujud seperti semula. Saat kedua wanita itu sedang tertidur, kerudung merah terbangun karena suara keributan di dalam hutan. Dia pun mencoba melihatnya, dan yang ditemukannya ternyata ada Nona Margot yang sedang dikejar oleh prajurit kerajaan. Saat mereka bersembunyi, Nona Margot bercerita, mengaku tanpa sengaja telah membunuh Tuan Hans. Awalnya Tuan Hans mengirimi surat kepada Nona Margot untuk memotong rambutnya. Namun sesampainya di rumah Tuan Hans, tiba-tiba dia dipukul dari belakang oleh seseorang. Saat dia tersadar dia melihat Tuan Hans sudah mati, dan di tangan dirinya sedang memegang batu asahan. Nona Margot pun mengira dirinya lah yang telah membunuh Tuan Hans. Merasa ketakutan, Nona Margot mencoba menutupi kematian Tuan Hans. Dia membawanya ke tepi jalan dan menunggu kereta lewat, seolah-olah Tuan Hans tertabrak. Mendengar hal itu kerudung merah tahu kalau Nona Margot bukan pembunuhnya, lalu prajurit pun menemukan Nona Margot dan segera menangkapnya. Kerudung merah membiarkan prajurit membawanya. Itu sebagai hukuman karena Nona Margot sebagai wanita perundung. Saat Nona Margot pergi, potongan kaca terjatuh dari bajunya, kerudung merah pun mengambilnya. Lalu kerudung merah pun meminta Tuan Penasihat untuk mengantarkannya ke rumah Tuan Hans. Sesampainya di rumah Tuan Hans, kerudung merah melihat ruangan sekitar. Dia juga melihat bercak darah kering yang sudah lama ada di sana tapi itu bukan darah Tuan Hans. Lalu tiba-tiba kerudung merah menemukan sesuatu saat melihat potongan kaca itu. Dia pun punya rencana dan meminta bantuan Tuan Penasihat. Di keesokan harinya, pangeran datang bersama prajuritnya ke rumah Cinderella. Pangeran mencari pemilik sepatu kaca yang tertinggal di istana. Saat Cinderella memakainya, sepatu itu pas di kakinya. Pangeran pun senang melihatnya, tapi tiba-tiba sikapnya berubah. Pangeran menyuruh prajurit untuk menangkapnya. Cinderella pun terlihat bingung. Lalu muncul kerudung merah. Kerudung merah mengungkapkan semua perkataan Cinderella tentang sepatunya dibuang oleh Nona Margot adalah bohong. Dan ternyata, pelaku pembunuhan Tuan Hans adalah Cinderella sendiri. Cinderella yang ingin cantik dan ingin pergi ke pesta dansa tanpa sengaja bertemu dengan Tuan Hans. Dia menawarkan akan merubah penampilan Cinderella menjadi lebih cantik dan anggun. Saat Cinderella berkunjung ke rumah Tuan Hans, secara paksa Tuan Hans akan memotong rambutnya. Melihat hal itu Cinderella marah dan melawan. Lalu dia memukul Tuan Hans dari belakang sampai tewas. Cinderella lalu membuat surat seolah-olah dari Tuan Hans untuk mengundang Nona Margot datang ke rumahnya. Saat Nona Margot datang ke rumah itu, Cinderella sudah menunggu dan langsung memukul Nona Margot sampai pingsan. Cinderella membuat skenario seolah-olah Nona Margot lah dalang kematian Tuan Hans. Dia berharap prajurit datang ke rumah Tuan Hans dan menemukan Nona Margot ada di sana. Tapi semua rencana jahatnya gagal di luar perkiraan. Nona Margot keburu sadar dan membawa Tuan Hans pergi dari rumahnya. Di sini juga diketahui, saat memukul Nona Margot, Cinderella menggunakan sepatu kacanya sehingga potongan sepatu itu tertinggal di baju Nona Margot. Ternyata, Cinderella mendapatkan dua pasang sepatu kaca dari penyihir cantik. Sepatu yang pertama didapatnya sebelum bertemu dengan kerudung merah. Untuk menyembunyikan alat bukti, Cinderella mengubur sepatu kaca itu bersama burung merpatinya. Sedangkan sepatu kaca yang kedua didapatnya saat bersama kerudung merah.
dan saat itu Nenek Barbara sudah merubah Cinderella menjadi cantik, sehingga saat penyihir cantik melihat Cinderella kedua kalinya dia tidak mengenalinya. Cinderella pun tidak bisa mengelak lagi saat para penyihir itu datang dan memberikan kesaksian. Lalu sepatu kiri yang dipakai tadi bukanlah sepatu yang tertinggal di istana, melainkan sepatu yang dikubur. Sepatu itu pun berubah kembali ke seperti semula karena sihirnya sudah lenyap. Cinderella akhirnya mengakui semua perbuatannya, dia pun akhirnya dibawa oleh prajurit kerajaan. Kerudung Merah juga mengungkap hal lain, ternyata darah kering yang berada di rumah Tuan Hans adalah darah Nona Remy. Tuan Hans tanpa sengaja melukai wajahnya saat akan memotong paksa rambut Nona Remy. Nona Remy juga sengaja menghilang karena wajahnya menjadi luka dan jelek, sedangkan kerajaan di sini hanya menerima keindahan, dirinya pun lebih memilih menghilang dan menyembunyikan identitasnya. Saat wanita misterius itu datang, pangeran belum sadar kalau wanita itu sebenarnya Nona Remy. Saat membuka kerudungnya, sang pangeran terlihat senang melihat Nona Remy kembali. Dia tetap mencintai Nona Remy walaupun ada luka di wajahnya. Singkat cerita, Kerudung Merah mendapatkan penghargaan atas jasanya. Sang raja juga telah merestui hubungan pangeran dan Nona Remy yang terlihat bahagia. Kerudung Merah pun akhirnya pergi dari istana untuk petualangan lainnya, dan akhirnya, film pun selesai.